Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, selamat pagi. Mari sebelum kita memulai hari ini, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Pemeliharaan boleh terus ada bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih boleh bangun Tuhan. Kau berikan kesempatan baru untuk setiap kami belajar untuk setia dan taat, belajar untuk menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini kami mau bawa ke dalam tangan-Mu. Kiranya kemanapun langkah kami pergi, kami rindu menjadi berkat Tuhan. Dan kami minta Roh Kudus-Mu terus boleh menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, senantiasa mengasihi umat-Nya, memenuhi segala hal yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita angkat pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Oh, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mau renungkan senantiasa Tuhan, untuk terus dapat berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu bagi setiap kita untuk pribadi lepas pribadi berdoa. Angkat ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu.
Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, bagaimana kita semua bisa tidak mengucap syukur sama Tuhan? Kalau kita bisa hidup seperti hari ini, mengenal Tuhan. Sebab banyak orang tidak kenal Tuhan, hidupnya gelap. Sebenarnya ya, tanpa Tuhan di sisi manusia hidup menjadi sia-sia loh, saudara. Ya, hal ini tidak banyak dihayati oleh banyak orang, meskipun sudah ke gereja. Sebagian orang hanya memakai otaknya saja untuk memahami kehidupan ini. Tidak bisa, harus keseluruhan. Sebab manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kan begitu. Ya, jadi coba kita renungkan hal ini. Kita tundukkan kepala, coba kita berdoa, saudara. Bapa di surga, tolong pagi hari ini biarlah Tuhan yang jamah, tidak hanya tubuh kami, jiwa dan roh kami yang terutama, sehingga firman kebenaran yang kami dengar tidak hanya kami mengerti dengan pikiran, biarlah itu masuk ke dalam jiwa dan roh kami, Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Terima kasih Engkau urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara sekalian, intinya tanpa Tuhan semua pasti sia-sia. Pasti.
Sebenarnya tidak ada seorang pun manusia yang akan menemukan Tuhan, menemukan surga dan kebenarannya. Tidak ada yang akan ketemu kalau Tuhan yang tidak menyatakan dirinya lebih dahulu. Tuhanlah yang membuka diri, menyatakan semuanya kepada manusia. Coba saudara bayangkan, ada seorang anak lahir. Sejak kecil, ia lahir di ruangan gelap. Kemudian tidak pernah lihat cahaya. Dia pasti berpikir gelap itu normal. Ya, itulah manusia yang tanpa Tuhan. Ia pikir hidupnya normal. Karena sudah biasa melihat kegelapan. Ya, tidak pernah melihat terang. Yang jelas tanpa Tuhan, kita tidak tahu tujuan hidup ini untuk apa. Saudara boleh cek ke teman-teman saudara. Tanya, hidup ini untuk apa? Nanti bingung mereka jawab. Tanpa Tuhan kita tidak tahu juga arti kematian. Kenapa ada kematian Tuhan? Ya. Tanpa Tuhan kita tidak tahu kebenaran. Tanpa Tuhan kita hidup, tapi sebenarnya kita mati di dalam kesesatan. Alkitablah, firman Tuhanlah yang membuka realita yang tidak kelihatan itu. Bahwa ada surga, ada neraka, ada malaikat, ada roh jahat, ada iblis, dan lain sebagainya. Banyak orang berpikir bahwa hidup ini, ya begini nih, hanya makan, minum, kerja, mengejar kekayaan, menikmati hidup, lalu mati. Padahal sebenarnya hidup ini, kita sedang ada dalam medan peperangan rohani. Alangkah bahayanya orang ada di suatu medan peperangan, tapi ia nyaman-nyaman saja dan tidak mengerti bahwa itu sedang perang. Binasa dia pasti. Ya. Makanya Alkitab mengidentifikasi dengan jelas siapa musuh kita. Di dalam suatu perang, langkah pertama adalah identifikasi musuh dulu, saudara. Kalau kita nggak tahu musuh kita siapa, bagaimana mau perang? Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita itu melawan roh-roh jahat dan setan itu, saudara. Supaya banyak orang diselamatkan juga. Dunia ini bukan hanya fisik, ada dimensi rohani yang nyata. Masalahnya manusia modern lebih percaya yang kelihatan daripada yang tidak. Lebih percaya yang kelihatan daripada yang nyata. Kalau nggak kelihatan dibilang nggak nyata. Tapi manusia terbukti tidak konsisten juga. Kenapa manusia percaya ada sinyal handphone hari ini? Nggak kelihatan sinyalnya. Ya kan? Tapi percaya ada sinyal handphone, percaya ada oksigen yang nggak kelihatan, tapi tidak percaya adanya dunia roh. Nah, ini ketidakkonsistenan manusia. Ini sebenarnya bukan soal logika sih, tapi soal sikap hati. Apakah tertutup terhadap kebenaran atau tidak? Itu sebenarnya, saudara. Ya. Jadi tanpa pertolongan Tuhan, hidup ini bukan hanya sia-sia, tapi pasti binasa. Kalau Tuhan tidak turun tangan, tidak ada satupun manusia yang akan selamat, saudara. Nggak ada. Bagaimana mau selamat? Nggak bisa. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Sedangkan buktinya tidak ada orang yang cukup baik, cukup suci. Sebenarnya manusia semua menuju kebinasaan. Sebenarnya begitu. Dan ini bukan teori loh, saudara. Bayangkan seorang yang berdiri di tepi jurang, tapi ia tidak menyadari bahwa ia ada di tepi jurang. Gampang jatuh. Itulah manusia yang hidup tanpa Tuhan. Kalau Tuhan tidak turun tangan, saudara, kita semua sudah selesai. Tidak akan ada juga hari ini. Ya, kabar baiknya, ternyata Bapa begitu mengasihi kita semua. Sehingga ia mengaruniakan anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus. Untuk menebus dosa kita semua. Supaya kita beroleh selamat. Tuhan tidak membiarkan manusia itu binasa. Dia memberikan konfirmasi dari surga
nyata, terukir dalam sejarah, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Bagian Tuhan sudah dilakukan semua, sekarang bagian kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian dari kita? Atau belum? Ya, jadi pagi ini kita belajar, saudara, kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Sebenarnya pengertian ini ada di banyak budaya. Bukan agama saja tahu bahwa kalau Tuhan atas sesuatu yang ilahi ada di beserta kita, kita tenang saja sudah. Apalagi kita tahu Tuhan hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Ya, tanpa Tuhan semua orang hidupnya menjadi sia-sia, bahkan binasa. Ya, itulah sebabnya kita semua harus mendekatkan diri, mencari Tuhan. Sebab Tuhan sudah mencari kita terlebih dahulu. Giliran kita yang memberi diri. Ya. Nah, sedangkan banyak penyelewengan. Orang mencari Tuhan karena mau mencari berkat-Nya saja. Tapi tidak mengasihi Tuhan. Tahu dari mana seseorang tidak mengasihi Tuhan? Ya, ia tidak haus dan lapar akan firman kebenaran. Ia tidak melakukan kehendak Tuhan. Ia datang kepada Tuhan hanya dalam rangka minta-minta sesuatu. Kan begitu ya saudara ya. Puji Tuhan kalau hari ini kita semua memiliki Tuhan. Dan dimiliki oleh Tuhan tentunya. Begitu ya saudara ya. Hidup ini menjadi segalanya kalau kita punya Tuhan. Kalau kita tidak punya Tuhan, hidup ini menjadi sia-sia, bahkan binasa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati. Terima kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan serta penghiburan kepada setiap kami untuk melakukan segala sesuatunya mulai pagi ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.